Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Apocalypse Dead Knight. Dan part kelima, mari kita mulai. Di kediaman Gold Pixie, Damian menghadap kepada Duke Adam dan meminta izin untuk dirinya kembali ke kediaman Hexen. Mendengar permintaan itu, Duke Adam berkata jika mereka tengah mempersiapkan perjamuan untuk Damian dalam waktu dekat ini. Sehingga ia meminta agar Damian dapat bersabar dan menunggu beberapa waktu. Namun dengan sopan, Damian berkata jika dirinya telah pergi terlalu lama, sehingga sekarang sudah saatnya untuk dirinya kembali kepada keluarganya. Melihat Damian yang bersikeras, Duke Adam mengalah dan memberikannya izin. Akan tetapi, ia tetap meminta Damian untuk menunggu sehari lagi hingga ia selesai mempersiapkan Knight yang ditugaskan untuk menjadi pengawal Damian. Mendengar ucapan itu, Damian merasa cukup keheranan tentang pengawal apa yang dimaksudkan oleh Duke Adam. Akan tetapi, Duke Adam segera menjelaskan jika ia tahu Damian itu kuat, tapi tetap saja ada kemungkinan jika nantinya Damian bisa saja bertemu dengan bandit. Sebagai atasan, Duke Adam ingin agar perjalanan pulang Damian berjalan dengan sangat lancar dan damai. Mendengar semua penjelasannya, dalam hatinya Damian merasa jika Duke Adam tengah melakukan sesuatu yang tidak diperlukan. Namun, menolak niat baik seperti itu bukanlah sesuatu yang pantas. Sehingga Damian menundukkan kepalanya dan menyetujui atas segala hal yang telah direncanakan oleh Duke Adam. Selain itu, ia juga tidak lupa menyampaikan rasa terima kasihnya atas segala hal yang terjadi. Singkat cerita, saat ini Damian sedang dalam perjalanan kembali ke kediaman Hexen. Di hadapannya terdapat dua Knight yang juga menunggangi kuda sebagai pengawal dirinya dalam perjalanan. Di tengah perjalanan, Victor terlihat lega karena akhirnya mereka bisa pulang dan segala insiden telah dapat diselesaikan. Akan tetapi, Damian yang mendengar pernyataan itu menjadi kesal dan bertanya tentang apa yang ingin Victor sampaikan sebenarnya. Di mana Victor berkata, jika perjalanan pulang dengan berjalan kaki bukanlah sesuatu yang mudah. Andai saja mereka memiliki kereta kuda, pasti perjalanannya akan terasa lebih nyaman. Mendengar semua itu, Damian semakin merasa kesal. Ia sadar jika selama berada di kediaman Duke, Victor semakin menjadi seorang tukang makan dan juga pemalas. Dengan begitu, ia berniat untuk membuatnya merasakan pelatihan yang keras setelah mereka kembali. Tapi tiba-tiba, salah seorang pengawal yang ditugaskan oleh Duke Adam memanggil Damian dan menyampaikan tentang rencananya untuk bermalam di tempat sekitar sana. Singkat cerita, saat ini Damian dan Victor tengah asik memanggang daging yang mereka bawa di atas api unggun. Sedangkan dua Knight yang ditugaskan untuk mengawal Damian masih berjaga tak jauh dari sana. Melihat kondisi itu, Victor memanggil mereka berdua untuk menikmati makanan yang telah ia masak bersama. Akan tetapi, mereka sempat menolak tawaran itu dan berkata jika mereka akan makan nanti. Melihat kedua pengawal itu, Damian justru teringat tentang Pavel dan juga gengnya. Ketika mereka mengetahui Damian akan segera kembali ke kediaman keluarganya, mereka terlihat sangat keberatan dan selalu menempel dengannya. Berdasarkan apa yang terlihat, sepertinya Pavel dan gengnya merasa sangat berterima kasih kepada Damian yang telah menjadi jauh lebih kuat. Sambil menundukkan kepala dan memberikan penghormatan penuh, mereka berkata jika tidak akan melupakan seluruh pelajaran yang telah Damian ajarkan dan terus maju. Melihat itu semua, tanpa disadari, Damian tersenyum dan merasa sangat bangga kepada mereka bertiga. Kembali ke kondisi saat ini, di mana saat Victor menawarkan makanan, Damian dan kedua Knight yang bertugas mengawalnya merasakan kehadiran sesuatu. Merasakan hal tersebut, salah seorang Knight memutuskan untuk berkeliling sebentar demi memeriksa keadaan. Tapi tiba-tiba, sebuah tombak melesat dan langsung menusuk dada dari Knight itu hingga membuatnya menancap ke pohon. Dari arah hutan, terdengar suara yang mengatakan jika ia tidak menyangka jika Duke sampai menugaskan Knight untuk mengawal Damian. Sambil menarik kembali tombaknya menggunakan sihir, orang itu kembali berkata jika hal itu tetaplah percuma karena mereka hanyalah low class Knight. Sehingga mereka tidak akan bisa untuk menghentikan dirinya. Dan akhirnya, orang itu menunjukkan dirinya yang mana ia merupakan Ernest Howitt. Melihat kemunculannya, Knight yang satunya lagi segera bertanya tentang kenapa Howitz melakukan semua ini. Namun seketika, Rebecca dan Mustang Fury juga muncul tepat di belakang Howitz. Merasa terganggu dengan keberadaan Knight itu, Rebecca menggunakan Charm Fragrance untuk mengontrol Knight tersebut.
Damian yang menyadari hal itu segera membuat Victor pingsan agar tidak terpengaruh. Namun, Rebecca segera membunuh Knight itu dengan memerintahkannya untuk memutar kepalanya sendiri. Melihat Damian yang tidak terpengaruh oleh charm itu, Rebecca merasa jika hal ini sangat menarik. Kemungkinan itu disebabkan karena Damian memiliki kondisi fisik tertentu. Karena hal itu, Rebecca berencana untuk segera membunuh Damian, dan kemudian barulah membedah tubuhnya secara perlahan. Melihat hanya Damian yang tersisa di sana, Howitz merasa sangat ingin mencabiknya dan kemudian meletakkan mayatnya di makam Chelsea. Merespon perkataan itu, Damian menyebut jika itu terasa sangat lucu, karena sebelumnya Howitz terlihat sangat ketakutan hingga hampir terkencing saat di hadapan Lord Gaul. Tapi sekarang ia berani menyalahkan dirinya karena gagal melindungi diri sendiri. Mendengar ucapan itu, Howitz menjadi sangat kesal. Namun, Rebecca segera menenangkannya dan berkata jika Damian sangat hebat karena bisa membuat Howitz menjadi seperti itu dengan ucapannya. Selain itu, ia juga penasaran mengapa Damian bisa tetap tenang dalam kondisi seperti sekarang. Atau mungkin Damian berpikir dirinya akan bisa menghadapi mereka bertiga sendirian. Dan ketika Rebecca akan menyebut siapa mereka, Damian segera menyela dan mengatakan jika mereka merupakan Dark Mage Yulan dengan ranking officer. Mendengar perkataan itu, mereka langsung terkejut karena bagaimana mungkin Damian bisa tahu tentang semua itu. Tapi dengan santai, Damian menyuruh mereka untuk menganggap jika dirinya memiliki telinga yang bagus. Sambil memancarkan aura gelap dari seluruh tubuh hingga ke senjatanya, Howitz menyebut jika ucapan Damian hanyalah gertakan. Dan itu tidak akan berhasil, karena Damian akan mati sebentar lagi. Tak ingin menunggu lebih lama lagi, Howitz segera maju menyerang dengan tombaknya ke arah Damian. Akan tetapi, serangannya segera ditangkis oleh Middle Knight, Sebastian Vincenzo yang tiba-tiba saja muncul di sana. Melihat apa yang terjadi, Damian berkata jika dirinya juga tidaklah sendirian. Beberapa waktu sebelumnya, Duke Adam mengatakan informasi tentang Ernest Howitz yang tiba-tiba saja menghilang. Dengan kondisi Howitz yang memiliki dendam kepada Damian karena kematian Chelsea, Duke Adam menduga jika mungkin saja ia akan membalas dendam. Selain itu, rencana Dark Mage yang sebelumnya juga gagal karena tindakan Damian. Dengan semua kondisi itu, Duke Adam tidak khawatir dengan kondisinya sendiri karena ada Lord Gaul di sisinya. Akan tetapi, Damian tidak memiliki seorang pun pengawal yang bisa melindunginya. Oleh karena itu, ia memerintahkan Sebastian Vincenzo untuk menjadi pengawal sementara Damian. Dan untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu, Vincenzo diperintahkan untuk berjaga dengan menjaga jarak. Karena jika musuh mereka tahu Vincenzo ditugaskan sebagai pengawal, mungkin saja mereka tidak akan berani untuk menunjukkan diri. Sebenarnya, meskipun Duke Adam menyebut itu sebuah tindakan perlindungan, tapi Damian sadar itu semua bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa Dark Mage yang mungkin saja masih bersembunyi. Melihat Sebastian Vincenzo ada di hadapannya, Howitz segera menyapanya. Tanpa memperdulikan sapaan itu, Vincenzo bertanya tentang mengapa Howitz ada di sana. Mendengar pertanyaannya, Howitz menyebut jika dirinya tidak akan membiarkan satu orang pun yang berhubungan dengan kematian Chelsea untuk hidup. Mendengar hal itu, Vincenzo segera mengatakan jika Chelsea mati karena bunuh diri. Akan tetapi, Howitz segera menyangkalnya dan menyebut berita itu sebagai sebuah omong kosong. Ia tahu seberapa kuat nona Chelsea, sehingga tidak mungkin jika nonanya itu bunuh diri. Dan dari apa yang ia duga, Chelsea mati karena Duke Adam menyiksanya dengan sangat keras hingga mati. Karena itulah, ia tidak akan membiarkan kematian Chelsea berlalu tanpa menghukum semua orang yang terlibat. Dan sebagai target pertamanya, ia akan menyiksa dan membunuh Damian Hexen. Hingga akhirnya, barulah ia akan membunuh Duke Adam Goldpixie dengan tangannya sendiri. Mendengar semua itu, Vincenzo menyebut Howitz sudah gila karena mau membunuh majikan mereka. Akan tetapi, Howitz justru mengancamnya dengan mengatakan jika dirinya akan membiarkan Vincenzo jika ia mau pergi sekarang. Merespon ancaman itu, Vincenzo justru mengeluarkan auranya dan menyebut Howitz terlalu berani karena mengancam dirinya. Mendengar ucapannya, Howitz membuka jubah yang ia kenakan dan berkata jika dahulu Vincenzo memang lebih kuat daripadanya. Tapi sekarang semua itu akan berbeda, di mana saat ini tubuh Howitz dipenuhi oleh tato Dark Magic. Hal itu dibenarkan oleh Mustang Fury yang menyebut jika saat ini Howitz bisa menggunakan kekuatan besar dengan membakar nyawanya sendiri.
Setelahnya, Howitz segera bersiap dengan mengeluarkan aura yang sangat kuat. Merasakan aura yang begitu besar, Vincenzo sadar jika kekuatan Howitz saat ini mungkin saja telah melampaui middle class Knight. Sambil maju menyerang, Howitz mencemooh Vincenzo yang menolak peringatan untuk pergi sebelumnya. Dan sekarang ia akan membuat Vincenzo untuk menyerahkan Damian Hexen kepada dirinya. Seketika, Howitz melancarkan serangan yang sangat kuat dari tombak yang dipegangnya. Dengan serangan itu, Vincenzo terdorong jauh ke belakang. Bahkan, serangan itu menghancurkan tanah di sekitar tempat Vincenzo terdorong. Setelah melancarkan serangan itu, Howitz merasa senang dengan kekuatannya saat ini dan tersenyum lebar. Tiba-tiba, Vincenzo kembali muncul dan menyebut jika serangan itu memang sangat mengesankan. Akan tetapi, serangan sederhana seperti itu tidak akan dapat melukai dirinya. Meskipun berkata seperti itu, Vincenzo sadar jika ia tidak tahu akan dapat bertahan berapa lama jika terus-terusan menahan serangan kuat itu. Kemudian, ia meminta Damian untuk segera pergi ke wilayah Duke dan meminta bantuan. Mendengar permintaannya, Damian segera membopong tubuh Vector dan berniat untuk segera pergi. Akan tetapi, Rebecca segera bereaksi dan tidak membiarkan hal itu terjadi. Selain itu, Howitz juga bersiap untuk mengejar Damian. Tapi, Vincenzo segera melancarkan serangannya dan membuat Howitz mengurungkan niatnya untuk mengejar Damian. Pada saat itu, Vincenzo berkata jika Howitz tidak akan memiliki kesempatan lagi dan mereka akan bertarung sampai mati di sana. Mendengar perkataan itu, Howitz merasa sangat kesal. Namun, jika itu adalah hal yang diinginkan oleh Vincenzo, maka ia berniat untuk membunuh Vincenzo dengan sangat cepat. Ketika Vincenzo berusaha menahan Howitz, Damian terus berlari dengan sangat cepat untuk kembali ke kediaman Duke Gold Pixie. Tapi tiba-tiba, Rebecca dan Mustang Fury berhasil menyusul dan segera menghadangnya. Menurut mereka, Damian terlalu bodoh karena kabur sambil membawa Victor. Akan tetapi, Damian justru tersenyum lebar, karena menurutnya justru merekalah yang bodoh. Sebenarnya yang ia inginkan bukanlah melarikan diri, melainkan memancing mereka berdua agar dapat bertarung dengan leluasa. Karena ia tidak ingin jika Sir Vincenzo melihatnya bertarung. Dengan begitu, Damian memerintahkan mereka untuk segera maju dan menyerang dirinya. Karena ia perlu segera membunuh mereka berdua, baru setelahnya pergi untuk menyelamatkan Vincenzo. Mendengar pernyataan itu, Mustang Fury menjadi sangat kesal. Baginya, Damian merupakan orang yang sombong. Oleh karenanya, ia meminta agar Rebecca untuk mundur dan dialah yang akan menghadapi Damian seorang diri. Dengan mengeluarkan Dark Mana dari kedua telapak tangannya, wujud Mustang Fury perlahan-lahan berubah menjadi seperti makhluk humanoid dengan beberapa tentakel di punggungnya. Dengan wujud barunya itu, ia memperkenalkan diri sebagai Kapten Yulan. Sedangkan Rebecca merupakan wakilnya. Mendengar perkenalannya, Damian merasa jika ia sedikit melakukan kesalahan, di mana sebelumnya ia menduga jika ranking mereka hanya sebatas officer di Yulan. Tapi ternyata mereka memiliki ranking yang cukup tinggi. Melihat Mustang Fury dapat berubah bentuk, Damian menyadari jika lawannya itu berasal dari faksi Frenzy. Perkataan itu membuat Mustang Fury cukup terkejut. Namun menurutnya itu bagus karena seharusnya Damian tahu seberapa kuatnya mereka. Tanpa menunda waktu, Mustang Fury segera maju dengan sangat cepat dan mencoba melancarkan pukulannya. Meskipun Damian berhasil menahan serangan itu, ia tetap terlempar jauh hingga menghantam sebuah pohon. Melihat reaksi Damian, Mustang Fury menyebut jika rumor yang dia dengar ternyata benar, di mana Damian tidak hanya memiliki kekuatan besar, tapi pergerakannya juga sangat cepat. Berdasarkan kemampuan fisik yang terlihat, setidaknya saat ini Damian berada di atas ranking middle class. Tapi Mustang Fury tidak berhenti sampai di sana. Ia kembali menyerang menggunakan tentakel-tentakelnya. Awalnya, semua serangan itu dapat dihindari Damian dengan cukup mudah. Tapi tanpa ia sadari, pergerakannya tiba-tiba terhenti karena tidak menyadari ada pohon yang tepat berada di belakangnya. Melihat hal itu, Mustang Fury segera memanfaatkan situasi dan bergerak maju untuk melancarkan pukulan. Tapi ternyata, pukulannya itu dapat ditangkis oleh Damian menggunakan kemampuan Myred Insight. Pada saat itu, ia teringat saat dirinya mengkonsumsi eliksir yang diberikan oleh Duke secara terus-menerus. Tapi, karena hal itu sekarang ia dapat menggunakan kemampuan Myred Insight dengan berbuat sesuka hatinya.
Melihat kemampuan itu, Mustang Fury menyebut jika itu hanyalah sebuah trik murahan. Akan tetapi, semua serangannya kembali berhasil ditangkis oleh Damian dengan sangat mudah. Sambil berjalan santai, Damian mencabut pedangnya dan langsung memotong semua tentakel yang dimiliki oleh Mustang Fury. Bahkan saat ini, tubuhnya juga dipenuhi oleh luka tebasan di semua bagian. Mendapati serangan seperti itu, Mustang Fury merasa sangat penasaran tentang bagaimana bisa Damian punya kekuatan sebesar ini. Dengan begitu, ia menduga jika selama ini Damian menyembunyikan kekuatannya. Sambil memulihkan luka-lukanya, Mustang Fury menyebut jika Damian sangat kuat dan wajar jika ia berhasil mengalahkan Agito. Akan tetapi, menurutnya, trik yang digunakan oleh Damian tidak akan berguna untuk melawan dirinya. Setelah seluruh tubuhnya kembali sembuh dari semua luka, ia segera menyombongkan regenerasinya itu kepada Damian. Tapi Damian justru tersenyum lebar, karena sebelumnya ia khawatir jika semua itu akan berakhir dengan cepat. Tapi ternyata ia dapat menikmati pertarungan tersebut lebih lama lagi, karena akan sangat menyenangkan jika ia bisa bersenang-senang sebanyak yang ia inginkan. Saat ini, Vincenzo masih berusaha dengan cukup keras untuk terus menahan serangan dari Howitz. Meski masih dapat terus menghindar dan bertahan, tapi terlihat jelas jika Sir Vincenzo sudah sangat kesulitan. Menurut Howitz, dapat bertahan selama ini saat melawan dirinya sudah dapat dikatakan sebagai seseorang yang layak untuk dihormati. Dengan ucapan itu, Vincenzo merasa jika hal itu sangat memalukan, karena dirinya kalah pada seseorang yang hanya bertambah kuat dengan dark magic. Namun tiba-tiba, Howitz segera tertawa keras. Ia menganggap jika Vincenzo tidak mengerti situasinya saat ini, dan tidak peduli apapun yang diucapkan oleh Vincenzo, hanya tinggal menunggu waktu sebelum dirinya berhasil mengalahkan Vincenzo. Jadi, ia ingin melihat seberapa lama lawannya itu dapat bertahan. Di sisi lain, dalam hatinya Vincenzo sadar jika apa yang dikatakan oleh Howitz adalah sebuah kebenaran. Karena satu-satunya hal yang dapat ia lakukan saat ini hanyalah bertahan hingga Damian segera kembali ke sana. Sementara itu, Mustang Fury yang mendengar jika Damian menganggap regenerasi dan kemampuan yang ia miliki sebagai sebuah hiburan, menyebut jika lawannya itu lebih sombong dari apa yang ia kira. Dengan begitu, Mustang Fury menyuruh Damian untuk menghindari serangan yang akan segera ia lancarkan selanjutnya, di mana dari mulutnya ia membuat sebuah bola dark energy yang sangat kuat. Seketika, ia menembakkan serangan menggunakan bola dark energy tersebut. Akan tetapi, Damian hanya dengan santai mencabut pedangnya. Menggunakan suara yang dikeluarkan dari pedang itu, Damian berhasil memblokir serangan yang datang ke arahnya dan membuat Mustang Fury menjadi terkejut. Setelahnya, Damian segera bergerak maju dan melancarkan tebasan ke arah Mustang Fury. Melihat Damian hanya berhasil memotong dua tentakelnya, Mustang Fury mencemooh Damian. Tapi ternyata itu semua hanya karena dirinya belum menyadari jika seluruh tubuhnya telah tertebas dengan sangat mulus. Begitu darah mencuat dari semua bagian tubuhnya, Mustang Fury menjadi sangat panik dan berniat untuk segera melakukan regenerasi. Tapi anehnya, kali ini ia tidak dapat menggunakan kemampuannya itu. Melihat lawannya yang kebingungan, Damian menjelaskan jika regenerasinya itu merupakan kemampuan Dark Mana, di mana kemampuan itu tidak dapat digunakan secara terus-menerus. Setelah mendengar penjelasan itu, Mustang Fury merasa sangat marah karena justru Damian mengetahui lebih banyak tentang Dark Magic dan Dark Mana daripada kelompok Dark Magic itu sendiri. Melihat kondisi itu, Damian berniat untuk segera mengakhiri pertarungan mereka dan akan menebas kepala lawannya. Akan tetapi, Mustang Fury menertawakannya karena selama ini Damian hanya terfokus kepadanya. Seketika, Mustang Fury berteriak dan memerintahkan Rebecca untuk melakukan sesuatu. Dengan Dark Mana yang terkumpul di telapak tangannya, Rebecca menggunakan kemampuan Instant Death yang merupakan Dark Magic Circle ke-7. Seketika itu juga, sosok malaikat maut muncul di belakang Damian. Melihat semua itu, Mustang Fury dan Rebecca tersenyum lebar. Tapi ternyata segel yang ada di tangan Damian aktif, di mana dari hal tersebut, sosok malaikat maut yang baru saja muncul langsung terhisap ke dalam segel tersebut. Melihat semua yang terjadi, ekspresi bahagia mereka sebelumnya segera berubah menjadi ekspresi terkejut. Sedangkan saat ini, justru Damian yang tersenyum dan bertanya tentang Dark Magic sampah macam apa yang mereka lakukan sebelumnya. Selain itu, ia juga meminta mereka untuk mengeluarkan kemampuan lainnya yang jauh lebih hebat lagi.
Mendengar ucapan penghinaan itu, Mustang Fury berkata jika itu adalah puncak dari dark magic hasil penelitian Yulan selama ini. Saking kuatnya kemampuan itu, bahkan sebenarnya dapat membunuh high class Knight secara instan. Mendengar semua klaim itu, Damian tertawa dengan sangat keras. Sambil memandang rendah, ia menyebut mereka sebagai makhluk menjijikan. Mereka selalu membicarakan teknik rahasia seolah itu adalah sesuatu yang hebat. Namun baginya, itu semua hanyalah kekuatan parasit yang melahap jiwa untuk menjadi lebih kuat. Dengan begitu, ia berniat untuk membunuh mereka dengan kekuatan yang mereka sembah itu. Seketika, aura kegelapan muncul dari gelang yang digunakan Damian dan segera menyelimuti area sekitar mereka. Melihat apa yang terjadi, Rebecca dan Mustang Fury merasa sangat terkejut. Sedangkan di dekat sana, Damian bersiap dengan pedangnya dan mengatakan, jika wajar saja sampah rendahan seperti mereka tidak pernah melihat Pitch Darkness yang merupakan Dark Magic Circle ke-9. Mendengar penjelasan itu, Mustang Fury dan Rebecca berpelukan dan gemetar ketakutan. Tapi tiba-tiba tubuh mereka dipadatkan seperti bola, hingga akhirnya hancur tak bersisa. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.